Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan di pepantan masing-masing. Hari ini, Minggu 20 November 2022, kita akan beribadah bersama dan tema ibadah kita adalah Dia, Perdamaian Kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait 1. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, katanya megah. Saudara-saudara, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang semuanya yang kau cipta, memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu, padang
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami merindukan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atasnya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjadi pendamai sejati. Tugas dan segala tanggung jawabnya digambarkan dalam peristiwa penyalibannya yang dikisahkan dalam bacaan kita, Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Memperhatikan isi kisah pada bacaan ini, kita bisa menyaksikan sekaligus merasakan betapa karya pendamaian yang dikerjakan oleh sang juru pendamaian itu merupakan tugas yang sangat mulia. Tetapi juga tugas yang menuntut kerelaan menghadapi risiko bahkan pengorbanan. Seperti yang seutuhnya dialami oleh Yesus dalam rangkaian peristiwa penyalibannya. Yesus mengalami tekanan fisik, psikis, dan juga mental. Dan semua itu dijalani Yesus
dengan perjuangan. Yesus tergantung di kayu salib, disejajarkan dengan 2 orang penjahat yang terhukum mati. Hal ini benar-benar menjadi gambaran besarnya tanggung jawab seorang pendamai dan juru selamat manusia dari dosa. Pergumulan salib yang dijalani oleh Yesus menjadi wujud cinta, wujud kasih dan ketaatannya kepada Bapa dan seluruh umat manusia. Sang pendamai mengerjakan dengan sempurna pendamaian antara manusia pendosa dengan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus. Saudara-saudara, demikian pula dalam karya pendamaian ini Tuhan Yesus menyatakan pengampunan terhadap setiap keberdosaan manusia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sang pendamai bekerja melampaui ambang batas pengampunan. Dibuktikan saat semua orang mengolok-olok dan menghina Yesus, dia diam, tidak membalas. Dia tidak membela sedikit pun. Sang pendamai selalu murah memberikan anugerah. Ditunjukkan dengan peristiwa saat menerima ejekan dari salah seorang penjahat yang ada di sampingnya. Yesus tidak menunjukkan penolakannya. Yesus bahkan menerima pertobatan dari seorang penjahat yang lain yang berada bersama dengan dia. Pertobatan yang diterima oleh Yesus. Yesus menyatakan anugerah berupa janji akan keselamatan kepada salah satu penjahat tersebut. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, dengan menghayati tugas Sang Juru Damai yang telah dikerjakan oleh Yesus, maka saat ini kita mengetahui bahwa pendamaian itu sangat mahal dan berharga. Saudara dan saya sebagai orang pilihan yang dikasihi oleh Tuhan Allah telah menerima anugerah yang luar biasa itu, yang mahal karena dibayar dengan nyawa, dengan darah, dengan tubuh Kristus. Yesus adalah pendamai. Dia adalah juru selamat. Oleh karena karyanya lah relasi antara kita manusia dengan Bapa menjadi pulih. Relasi kita dipulihkan, kita didamaikan kembali. Karena itu kita pantas menyatakan hormat atas karya pendamaian itu. Bagaimana caranya kita menyatakan syukur dan hormat kita? Kita menjalani hidup kita dengan benar. Kita menjalani hidup kita dengan hidup baru. Kehidupan yang menunjukkan perubahan. Tidak lagi hidup dalam perpecahan. Tidak lagi hidup sebagai seteru Tuhan. Tetapi kita hidup sebagai sekutu Allah. Kita menaati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan menjalani hidup penuh syukur, itulah tanda bahwa kita mensyukuri karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hormat dan menghargai karya pendamaian ini bisa juga melalui sikap hidup meneladani nilai-nilai luhur yang telah diteladankan juru damai itu kepada kita. Yang pertama, rendah hati, seperti Yesus diberdosakan sekalipun tidak bersalah, bahkan sampai bersedia menanggung hukuman salib. Rendah hati. Kedua, rela berkorban, sekalipun tidak bersalah, namun demi mendatangkan keselamatan bagi seluruh manusia, dia rela dihukum, dia berkorban. Ketiga,
mudah dan murah memberi pengampunan. Dimanapun, kepada siapapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Saudara-saudara, sebesar apapun dosa dan kesalahan, sebesar itu pula anugerah pengampunan yang diberikan. Terapkanlah nilai-nilai keteladanan terhadap sifat luhur Sang Juru Damai ini dalam hidup kita. Mari kita menjadi rendah hati, mau berkorban, dan mudah serta mau mengampuni. Kiranya ini menjadi ciri kita sebagai anak Allah. Ikutlah menjadi juru damai dimanapun kita berada, dalam lingkungan terdekat yaitu keluarga kita, pekerjaan kita, pergaulan kita. Kiranya kuasa Kristus dan kuasa kasih-Nya menyertai hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia ini, kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami hidup rukun, damai bersama dengan keluarga, rekan sekerja, lingkungan teristimewa dalam hidup persekutuan. Kami mohon berkat bagi anak-anak kami, diberkati dari masa pertumbuhan, sekolah, pergaulan, diberikan pekerjaan, pasangan hidup, dan juga para adiuso di masa tua, mirunggan mereka yang sedang sakit. Kami membawa Bapak Mulyatmo, Bapak Christian Sukardi, dan juga para kasepuhan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan semangat dalam menjalani hidup. Kami mohon berkat bagi janda, duda, dan anak yatim piatu. Kami mohon Tuhan memberkati gereja-Mu dalam persekutuan, dalam berbagai program yang ada. Biarlah seluruh jemaat bersama dengan Presbiter boleh bersemangat dan bersatu hati dalam menjalani kehidupan persekutuan. Kami memohon berkat bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah agar bangsa ini hidup dengan damai. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas firman Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan firman Tuhan, mari kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 433 bait 1, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Dan melalui persembahan ini, nama-Mu dipermuliakan. Kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkatilah niat kami, berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan mundur dari ibadah ini kembali dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 2, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di arah yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.